Polisi menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian dengan pasal berlapis. Karopemnas Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyampaikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi, yakni 9 orang saksi dan 4 saksi ahli diantaranya ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana. Dalam hal ini, penyidik telah mengumpulkan barang bukti, yakni berupa konten YouTube milik saudara SI. Akibat perbuatannya, SI dijerat dengan pasal 45 ayat 1 Jungto, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan hukuman tindak pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar. Pertanyaannya adalah terkait dengan dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA oleh saudara SI. Dalam hal ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. Rinciannya adalah 9 saksi dan 4 saksi ahli. 4 saksi ahli itu adalah ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana, serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa konten YouTube milik saudara SI. Kami sampaikan sebelumnya penyidik telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara SI pada tanggal 22 Maret 2002 dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022. Tentu penetapan tersangka terhadap saudara SI berdasarkan KUHP ya, di mana berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi maupun saksi ahli dan telah dilaksanakan gelar perkara. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup ya untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Penyidik terus berkoordinasi dengan beberapa kementerian, lembaga, dan instansi lain terkait keberadaan tersangka saat ini. Selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan kepada saksi dan ahli lainnya, serta melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Berdasarkan hasil penyelidikan, diduga saudara SI, kami ulangi lagi, dijerat dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dan atau pencemaran nama baik dan atau penistaan agama dan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan melalui media sosial YouTube. Dari Jakarta, Putri Marcelina Dava Rizkyano melaporkan untuk Sinpo TV.